Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana ayat yang diambil adalah Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saya beri judul The Flight into Egypt. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, mendengar hal itu, Raja Herodes menjadi paranoid setelah mengetahui bahwa anak yang baru dilahirkan tersebut yang diceritakan oleh orang Majus itu di kemudian hari akan menjadi raja. Dan ini dianggap oleh Herodes sebagai ancaman terhadap tahtanya. Karena itu ia berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8 penjelasan bagaimana rencana Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Herodes kemudian berinisiatif melakukan pembunuhan massal karena dia merasa ditipu oleh orang-orang Majus yang ternyata tidak kembali lagi kepada Herodes, karena Herodes bilang kalau sudah ketemu Yesus tolong beritahukan kepadanya karena dia juga ingin menyembah bayi Yesus itu. Ternyata orang Majus diberitahukan untuk mereka langsung pulang karena Herodes memiliki rencana untuk membunuh bayi Yesus melalui mimpi mereka, termasuk atas pihak yang tidak bersalah dengan harapan untuk menutupi ikhtiar pembunuhan seorang anak. Ya, jadi memang direncanakan oleh Herodes demikian. Akan tetapi seorang malaikat Allah muncul dalam mimpi untuk memperingatkan Yusuf agar membawa sang bayi Yesus dan ibunya ke Mesir. Maka terjadilah peristiwa di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 ini, pelarian bayi Yesus ke Mesir. Di dalam Injil Matius secara berulang kali dengan hati-hati dijelaskan bahwa Yusuf hanya sebagai suami Maria, ibu dari Yesus, bukanlah sebagai ayah dari Yesus. Secara logis, kota Mesir atau negara Mesir memang adalah tempat aman untuk sebagai tempat perlindungan, karena keberadaannya berada di luar kekuasaan kerajaan Herodes. Dan dalam Alkitab bagian Perjanjian Lama, Mesir adalah tempat yang umum bagi pelarian bagi mereka yang merasa tidak aman di Palestina. Pada saat perjalanan ke Mesir dilakukan, keadaan Mesir dan Palestina adalah merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Oleh karena itu membuat perjalanan mereka menjadi cukup mudah dan relatif aman. Injil Matius dalam Alkitab yang baru saja saya bacakan bagi saudara adalah satu-satunya referensi untuk perjalanan kepergian Tuhan Yesus ke ke Mesir ini, saudara. Tetapi sebenarnya terdapat juga kisah tentang tradisi ini ditulis dalam Perjanjian Baru, akan tetapi tulisan tersebut oleh banyak kalangan masih dipertanyakan karena memiliki sejumlah kisah ajaib yang terjadi di dalam perjalanan, saudara. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu ternyata ada kisah-kisah ajaib. Misalnya pohon-pohon palem sebelum lahir bayi Yesus, tentang binatang-binatang dari gurun yang melakukan penghormatan,
dan menemukan dengan dua pencuri yang kemudian disalibkan bersama Yesus. Kisah tentang pohon palem juga terdapat dalam Al-Quran, saudara, ya, di dalam surah 19 ayat 24. Dalam pernyataannya kemudian keluarga ini bergabung dengan Salome sebagai perawat bayi Yesus. Jadi itu adalah cerita-cerita, ya, di balik sejarah atau kronologis histori sejarah yang ada tentang bayi Yesus yang pergi dari Yerusalem, dari Bethlehem ke Mesir. Injil Matius memberikan sedikit detail tentang Yesus dan keluarganya sewaktu di Mesir. Akan tetapi terdapat sejumlah, ya, yang pernyataan dan kebenarannya juga masih diragukan, yang tadi saya jelaskan, ya, tentang perjalanan yang ada cerita-cerita misterinya. Sebagaimana dalam pengetahuan kenyataan waktu itu, hal seperti ini penting, saudara, kalau untuk gereja Koptik, ya, terutama yang berbasis di Mesir. Bagi mereka cerita-cerita di luar Alkitab itu cukup penting, ya, untuk mereka ketahui. Dari waktu ke waktu di Mesir ada sejumlah gereja membuat klaim yang menandakan sebagai bekas tempat tinggal Yesus dan Yusuf serta Maria. Yang paling menonjol adalah gereja Abu Sergis yang melakukan klaim yang dibangun di atas rumah keluarga ini. Kalau kita lihat ayat-ayat di Perjanjian Lama, bagaimana ketika orang Israel tertindas atau terancam di Israel, mereka akan menyelamatkan diri ke Mesir. Jadi waktu peristiwa Yesus dibawa oleh orang tuanya menyingkir ke Mesir, secara kebiasaan itu adalah hal yang normal. Ketika Yusuf mengalami hal itu dan diperintahkan oleh malaikat untuk sementara menyingkir ke Mesir, bagi Yusuf itu bukanlah hal yang terlalu aneh. Tetapi untuk Yusuf, di mana keadaannya sebagai orang yang sederhana, adalah sesuatu yang tidak umum kalau dia dan keluarganya harus lari ke Mesir. Tetapi ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa bagi Yusuf, karena dia mendapatkan perintah untuk menyingkir dari Israel ke Mesir oleh malaikat, di mana tujuan dari penyingkiran ke Mesir adalah untuk keselamatan anaknya, bayi Yesus. Ya, saudara, di dalam dunia kuno, tanpa ragu-ragu, percaya bahwa Tuhan Allah dapat mengirim utusan-utusannya kepada manusia melalui mimpi. Di dalam perikop kita ini tersebut nampak jelas Yusuf diperingatkan melalui sebuah mimpi agar mengungsi ke Mesir untuk menghindarkan diri dari maksud-maksud Herodes yang hendak melakukan pembunuhan kepada anak-anak. Pengungsian ke Mesir itu merupakan hal yang normal dan wajar di dalam zaman-zaman dan abad-abad yang penuh dengan kesukaran pada masa itu, ya, saudara. Khususnya sebelum Yesus datang, kalau ada penguasa melakukan hal-hal yang menyulitkan kehidupan orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu mengungsi ke Mesir. Akibatnya ialah bahwa di setiap kota di Mesir terdapatlah koloni-koloni orang Yahudi. Bahkan di kota Alexandria terdapat lebih dari 1 juta orang Yahudi, sehingga sebagian wilayah kota tersebut diserahkan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Jadi di dalam waktu yang sangat sulit itu, Yusuf sebenarnya melakukan apa yang telah sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika Yusuf dan Maria sampai ke Mesir, mereka tentu akan bertemu dengan orang-orang Yahudi juga, sehingga mereka tidak akan merasa terlalu asing di Mesir, karena di sana terdapat banyak orang Yahudi yang melakukan pelarian pengungsian seperti itu. Adalah suatu hal yang menarik bahwa pada waktu yang kemudian para musuh-musuh kekristenan dan musuh Yesus memakai pelarian Yesus ke Mesir itu sebagai sarana untuk menyatakan penghinaan dan tuduhan mereka kepada Yesus. Mesir biasanya dianggap sebagai negeri yang penuh perdukunan, penuh dengan tipu muslihat, dan penuh dengan hal-hal yang jahat. Karena Talmud juga mengatakan ada 10 kelompok ahli sihir yang datang di dunia Mesir. Talmud adalah kitab yang ditulis oleh ketua agama, pemimpin agama, ya saudara. Dan dituliskan kisah-kisah dan banyak hal, saudara.
Jadi musuh-musuh Yesus menyatakan bahwa di Mesirlah Yesus belajar hal-hal yang aneh, hal-hal perdukunan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan sihir yang telah memungkinkannya untuk melakukan mujizat, untuk menipu manusia. Nah saudara, saya coba menjelaskan ada dua cerita yang cukup mistis di dalam perjalanan pengungsian Yesus ke Mesir. Yang pertama, saudara, yang berhubungan dengan pengungsian ke Mesir ini adalah tentang pencuri yang bertobat. Nah, cerita itu mengatakan bahwa nama pencuri yang bertobat itu adalah Dismas. Dan selanjutnya Dismas tidak pernah bertemu dengan Yesus kecuali pada waktu mereka bersama-sama tergantung di kayu salib di Gunung Golgota. Cerita itu menuturkannya demikian. Ketika Yusuf dan Maria sedang dalam perjalanan ke Mesir, mereka dirampok oleh para perampok. Salah seorang dari para pemimpin perampok tersebut hendak membunuh mereka dan mencuri semua benda milik mereka. Tetapi ada sesuatu yang keluar dari bayi Yesus yang dilihat oleh Dismas ini, ya salah satu anggota pencuri yang mau merampok Maria dan Yusuf, yang langsung ketika dia melihat bayi Yesus, ada sesuatu yang langsung masuk ke hati Dismas. Dan Dismas adalah seorang dari perampok tersebut. Dismas lalu tidak mau melakukan sesuatu yang membahayakan Yesus serta orang tuanya karena kejadian tersebut. Ia memandang kepada Yesus dan berkata, "Bayi yang sangat terberkati, kalau saja ada waktu bagimu untuk mengasihani aku, ingatlah aku dan jangan melupakan peristiwa sekarang ini." Selanjutnya cerita itu mengatakan Yesus dan Dismas bertemu kembali di Gunung Golgota, di mana Dismas itu adalah salah satu dari penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Dan Dismas menerima pengampunan serta anugerah dari Yesus untuk jiwanya. Cerita yang lain, saudara, di dalam cerita mistis dari perjalanan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, diceritakan demikian. Ketika Yusuf dan Maria dan bayi Yesus sedang dalam perjalanan mereka mengungsi ke Mesir, mereka sangat lelah, dan ketika senja tiba mereka mencari tempat berlindung di dalam sebuah gua. Ketika itu udara sangat dingin sehingga tanah yang berwarna putih itu tertutup oleh kabut. Ternyata ada seekor serangga yang melihat bayi Yesus, dan serangga itu ingin berbuat sesuatu untuk menghangatkan Yesus di tengah-tengah kedinginan malam. Ternyata serangga saja bisa mengerti tentang Yesus. Serangga itu memutuskan untuk melakukan satu hal yang dapat ia lakukan, yaitu menenun jaring di pintu masuk gua tersebut, sehingga jaring itu menjadi semacam kain pelindung begitu ya saudara, di depan gua itu yang menghangatkan lubang gua yang di dalamnya. Nah, di jalan yang mereka lalui, lewatlah tentara yang dikirim oleh Herodes yang sedang mencari bayi tersebut untuk mereka bunuh. Ketika rombongan tentara itu tiba di depan gua, mereka ingin segera menerobos masuk ke dalam dan mencari bayi Yesus di dalamnya. Tetapi ketika kapten mereka melihat adanya jaring yang dibuat oleh serangga tersebut, sarang laba-laba begitu ya, yang masih tertutup oleh kabut dan yang belum rusak sama sekali, maka kapten tersebut berkata, "Lihat jaring serangga laba-laba itu. Jaring ini sama sekali tidak rusak, sehingga tidak mungkin ada orang di dalam gua itu. Sebab setiap orang yang masuk ke dalamnya tentu harus merusakkan jaring laba-laba tersebut." Jadi akhirnya tentara itu pun semua pergi meninggalkan gua dan meninggalkan Yusuf, Maria, dan Yesus yang ada di dalam gua itu. Akhirnya selamat. Ya, dua cerita itu menceritakan bagaimana kejadian tentang laba-laba yang kecil. Salah satu tentang laba-laba yang terkecil ini ya saudara. Dan itu biasa di dioramanya orang-orang Katolik banyak tuh saudara ya. Ada tentang laba-laba di diorama kandang Yesus yang kecil ya, dan Yesus ada di palungan seperti itu. Ya, jadi menggambarkan
pohon Natal, hiasannya, ya tentang peristiwa pengungsian ke Mesir yang sebenarnya sangat berbahaya pada zaman itu, sekalipun sudah ada jalan-jalan yang dibangun oleh tentara Roma. Jadi kata-kata terakhir dalam perikop ini memberitahukan adanya kebiasaan yang sangat khas milik Matius. Kitab Matius ini, saudara, dari ayat yang tadi kita baca, di ayat yang terakhir, Matius melihat bahwa pengungsian ke Mesir itu merupakan pemenuhan dari nubuat Nabi Hosea. Ia mengutipnya demikian, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kutipan ini berasal dari Hosea 11 ayat 1 yang mengatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Kita dapat melihat bahwa dengan kutipan yang lengkap dari Hosea 11 ayat 1 tadi, kata-kata Hosea itu aslinya tidak mempunyai hubungan sama sekali, saudara, dengan Yesus, dan juga tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pengungsiannya ke Mesir. Ucapan itu tidak lebih dari suatu ucapan sederhana tentang bagaimana ketika Allah melepaskan umat Israel dari perhambaan dan penindasan di tanah Mesir. Matius selalu mengutip perjanjian lama dengan cara seperti itu. Ia siap untuk memakai setiap nubuat yang terdapat di dalam perjanjian yang lama secara hurufiah cocok untuk Yesus. Meskipun aslinya ucapan-ucapan dan nubuat dalam perjanjian lama tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dan juga tidak pernah dimaksud untuk menubuatkan Yesus. Dari penjelasan tadi di atas, dan perikop ayat yang sudah kita baca, saya mau menjelaskan sedikit tentang Yusuf yang begitu luar biasa sebagai seorang laki-laki pada zaman itu. Ya, ada beberapa hal yang penting dari karakter Yusuf yang menarik ini. Yang pertama, di dalam penderitaan ia tetap mendengar firman Tuhan, ya. Ketika dia bermimpi dan diperintahkan oleh malaikat untuk pergi menyingkir ke Mesir, ya, ketika Allah menyuruh dia lari ke Mesir, Yusuf sebenarnya mempunyai alasan yang kuat untuk memprotes perintah Tuhan yang dikatakan melalui malaikat Tuhan itu. Bukankah anak yang dilahirkan Maria itu disebut sebagai juru selamat? Ya, di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Lalu mengapa juru selamat itu tidak bisa menyelamatkan mereka? Bahkan juru selamat itu harus diselamatkan dengan cara yang begitu tidak ilahi, yaitu melarikan diri. Bukankah pada masa yang lalu Allah sering menyelamatkan umatnya dengan cara-cara yang spektakuler dan luar biasa, seperti membelah Laut Merah, ya saudara, itu di dalam Keluaran 14 ayat 15-31, membutakan orang kafir yang mau menangkap nabinya, ya 2 Raja 6 ayat 8-23, menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang mau menangkap nabinya, ya ada di 2 Raja 1 ayat 1-12 tentang Nabi Elia, ya. Mengapa sekarang untuk menyelamatkan anaknya sendiri Allah menggunakan cara yang begitu tidak ilahi? Tetapi sekalipun ada alasan untuk protes, ternyata Yusuf tidak melakukan itu dan ia taat kepada Tuhan. Bukankah sering saudara dan saya sebaliknya begitu mendapatkan masalah, apakah itu keuangan, keluarga, pribadi, usaha, dan lain-lain, kita jarang sekali mau mendengar suaranya, baik melalui pembacaan firman, khotbah, konseling, ya dengan hamba-hamba Tuhan, dan lain-lain. Dan ketika mendengarnya, sering saudara ingin Tuhan menjawabnya dengan keinginan saudara, yaitu melalui mujizat yang luar biasa. Pada waktu saudara minta tolong kepada Tuhan, saudara tidak boleh mendikte dia dengan cara apa ia harus menolong saudara. Biarlah dia yang memilih dan menentukan caranya. Dan saudara harus percaya bahwa cara yang diberikan itu adalah yang terbaik. Contoh, pada waktu saudara sakit, janganlah menentukan bahwa Tuhan harus menyembuhkan saudara dengan menggunakan cara yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan mujizat kesembuhan. Tuhan bisa menggunakan cara yang biasa, yaitu melalui dokter, obat, olahraga, istirahat, dan sebagainya. Yang kedua tentang Yusuf ini, Yusuf itu taat secara langsung. Bahkan dikatakan terus-menerus dia taat. Setiap kali mendengar perintah, dia jalan taat.
Karena ayat 14 berkatakan malam itu juga waktu dia mendapatkan mimpi, malam itu juga dia bangun, dia pergi. Itu ketaatan, saudara. Jadi waktu menerima perintah ini Yusuf tidak menunda-nunda, dan firman mengatakan saat itu juga dia pergi mengikuti perintah yang Tuhan berikan. Dan dikatakan firman Yusuf melakukan itu tidak setengah-setengah. Dia bisa saja melanggar perintah, baru beberapa waktu di Mesir dia balik kembali, atau dia pergi ke kota lain dan sebagainya. Dari yang akan dia lakukan untuk tidak taat sampai selesai perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi dia melakukan dengan taat sampai ada tuntunan kembali untuk dia kembali ke Israel. Jadi dia nggak sembarang-sembarang main pulang saja. Ketika dia disuruh pergi ke Mesir, dia tetap tunggu untuk kembali lagi ke Israel. Suara dari Tuhan. Itulah yang disebut ketaatan yang dilakukan dengan tekun. Jangan menunda untuk mentaati firman Tuhan, saudara. Penundaan adalah ketidaktaatan. Ingat juga bahwa setan selalu bisa memberikan alasan yang kuat dan logis supaya saudara menunda ketaatan saudara. Contoh dalam hal melayani Tuhan. Pada masa muda atau masa remaja, setan mengusulkan supaya saudara menunda pelayanan dengan alasan bahwa ini adalah masa muda yang indah, masa pacaran, masa belajar, dan sebagainya. Pada waktu saudara sudah dewasa dan bekerja, setan memberikan begitu banyak kesibukan, sehingga saudara menunda lagi. Pada saat sudah tua, kesehatan saudara tidak memungkinkan untuk melayani Tuhan, baru saudara mau melayani. Jadi akhirnya dari penundaan datang pembatalan. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan yang sederhana tentang berselancar dalam kebenaran ini yang kita ambil dari perikop the flight into Egypt ini di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15, kita dapat melihat sisi positif dari seorang yang bernama Yusuf. Dia mau mendengar suara Tuhan, dan bukan hanya mau mendengar, tetapi dia taat dengan melakukan perintah Tuhan. Dan bukan hanya taat dan melakukan, tetapi dikatakannya dengan tekun dia menunggu di Mesir sampai perintah Tuhan selanjutnya. Bagaimana dengan saudara? Kiranya menjadi berkat, berselancar dalam kebenaran. Amin.